Adik-adik yang saya banggakan, kali ini kita berjumpa lagi dalam penggunaan SEM PLS, program aplikasi Smart PLS, untuk mengkalkulasi data dalam model penelitian pengaruh langsung yang disertai dengan efek mediasi dan efek moderasi. Adik-adik sekalian, SEM PLS, program aplikasi Smart PLS, diakui sebagai program aplikasi yang full power, yang artinya mampu mengkalkulasi data penelitian secara tepat untuk penelitian pengaruh langsung dengan efek mediasi, pengaruh langsung dengan efek moderasi, termasuk pengaruh langsung dengan efek mediasi dan moderasi. Nah, adik-adik sekalian, pola kerja kalkulasinya tidak berbeda dengan apa yang sudah kita peragakan pada tutorial 8, tutorial 9, dan tutorial 10. Nah, adik-adik sekalian, mari kita peragakan langkah-langkah kalkulasi tersebut. Seperti biasa adik-adik, kita harus sudah memiliki tabulasi data yang berisikan variabel-variabel independen, variabel dependen, variabel mediasi, termasuk juga variabel moderasi, beserta indikator-indikatornya yang tersimpan dalam tipe file CSV, seperti ditampilkan berikut ini. Selain itu adik-adik, kita juga harus mempersiapkan satu lembar file Microsoft Word seperti ini untuk nantinya menyimpan hasil-hasil kalkulasi yang dibutuhkan untuk menunjang pembahasan penelitian. Nah, adik-adik sekalian, adapun rincian yang nantinya kita masukkan ke dalam Microsoft Word adalah pertama adalah outer loading, kemudian discriminant validity, kemudian construct validity and reliability, R-square, fit model, path coefficient, specific indirect effect, total effect, dan terakhir adalah gambar hasil kalkulasi. Baik adik-adik sekalian, mari kita buka terlebih dahulu, yaitu program aplikasi Smart PLS, seperti nampak di dalam gambar. Kemudian kita akan pilih pertama-tama yaitu New Project. Lalu di bagian Create New Project ini kita akan ketik latihan SEM PLS mediasi moderasi. Lalu kita klik OK. Maka adik-adik di bagian kiri daripada lembar Smart PLS, kita akan lihat adanya nama file yang sudah kita ketik tadi, yaitu latihan SEM PLS mediasi moderasi. Berikutnya, untuk mengambil data adik-adik, kita fokus pada double click to import data. Kita akan klik 2 kali, lalu setelah itu kita akan memilih file data Excel yang sudah kita simpan, yaitu data latihan SEM PLS mediasi moderasi. Kita klik, lalu kita open. Kita klik OK. Nah, adik-adik sekalian, di layar sudah muncul data yang kita import. Nah, selanjutnya kita akan klik latihan SEM PLS 2 kali untuk memindahkan data ini ke sebelah kiri. Kita klik 2 kali. Nah, adik-adik sekalian, jadi indikator-indikator penelitian sudah berpindah di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan ada ruang kosong adalah untuk menggambarkan dan nantinya untuk mengkalkulasi data. Nah, langkah berikutnya adalah menggambarkan model penelitian dengan cara memindahkan variabel-variabel beserta indikator-indikatornya yang ada di sebelah kiri ini untuk dibawa ke sebelah kanan. Caranya adalah kita klik di variabel X, kita mulai dari indikator X1, X2, X3, X4, lalu kita drag atau kita tarik ke ruang kosong.
Berikutnya kita lakukan lagi untuk variabel mediasi. Kita klik di indikator MED1, MED2, MED3, dan MED4. Kita tarik bawah ke sebelah kanan. Kita lakukan lagi untuk variabel moderasi. Kita klik mode 1, mode 2, mode 3. Lalu kemudian kita pindahkan ke ruang kosong. Dan terakhir kita klik variabel Y yang indikatornya adalah Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kita tarik bawa ke ruang kosong. Nah, adik-adik sekalian, seluruh variabel sudah ada di ruang kosong di sebelah kanan. Seperti biasa adik-adik, karena variabel dan indikator-indikator ini belum beraturan, kita perlu menata lagi supaya lebih teratur dan sesuai dengan kerangka konsep penelitian yang kita punya. Caranya adalah pertama kita posisikan dulu variabel X, lalu kita posisikan variabel Y, lalu kita posisikan variabel mediasi, lalu kita posisikan variabel moderasi. Nah, adik-adik sekalian, kiranya sudah cukup rapi daripada posisi variabel-variabel penelitian beserta indikator-indikatornya. Berikutnya kita adalah memposisikan indikator variabel Y supaya dia ada di sebelah kanan daripada variabelnya. Caranya kita klik di lingkaran merah, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih Align Indicator Right. Nah, adik-adik sudah pindah indikator daripada Y ada di posisi sebelah kanan. Lalu langkah berikutnya adalah memberikan nama variabel. Caranya kita klik di lingkaran merah untuk X, kita klik kanan, lalu kita rename, lalu ganti dengan X. Oke. Berikutnya kita klik sekarang di variabel Y, kita klik kanan, kita rename dengan Y. Oke. Terus kita rename sekarang di variabel moderasi. Kita klik kanan, kemudian kita rename, kita ketik mode. Oke. Lalu di variabel mediasi kita klik kanan, kemudian kita rename, kita ganti dengan med. Oke. Nah, adik-adik sekalian, jadi masing-masing variabel sudah memiliki nama masing-masing. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan memberikan garis penghubung antara variabel X dengan mediasi, variabel X dengan Y, dan daripada mediasi ke Y termasuk dari variabel moderasi ke Y. Mari kita lakukan adik-adik dengan cara mengklik connect, lalu kita klik di X, kita pindah ke Y, kita klik di X lagi, kita pindah ke med, kita klik. Dari med kita klik, kemudian kita pindah ke Y, kita klik, lalu di variabel mode kita klik, lalu kita tarik ke Y, kita klik. Nah, adik-adik sekalian, jadi seluruh variabel sudah dihubungkan dengan garis penghubung. Nah, untuk menghentikan proses koneksi, kita perlu menekan tombol escape. Nah, adik-adik sekalian, seluruh variabel sudah terhubung, tinggal kita membuat variabel interaksi antara variabel X dengan variabel moderasi. Yaitu caranya adalah kita klik di variabel Y, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih Add Moderating Effect. Lalu kita fokuskan perhatian kita di Moderating Effect Basic Setting. Di moderator variabel, kita akan pilih sebagai moderatornya adalah mode. Lalu di independent variable kita akan pilih variabel X. Lalu kita klik OK. Nah, adik-adik sekalian, jadi sudah ada tambahan variabel baru yaitu variabel moderating effect. Nah, adik-adik sekalian, variabel moderating effect karena merupakan interaksi antara variabel X dan moderasi, maka sebaiknya kita posisikan variabel moderating effect ini ada di antara kedua variabel tersebut. Caranya kita klik lalu kita geser. Nah, adik-adik, jadi sudah
variabel mood rating ini sudah ada di antara variabel X dan variabel moderasi. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan kalkulasi. Caranya adalah klik calculate, lalu kita pilih PLS algorithm, lalu kita klik start calculation. Kita tunggu beberapa saat untuk kemudian dimunculkan hasilnya. Kita kembali ke latihan SAM PLS ini, lalu kita calculate lagi, lalu kita pilih bootstrapping, lalu kita klik start calculation. Kita kembali menunggu beberapa saat proses kalkulasi. Nah, adik-adik sekalian, jadi proses kalkulasi sudah selesai. Nah, langkah kita berikutnya adalah akan memindahkan hasil kalkulasi ke dalam bentuk Excel. Caranya adalah arahkan kursor ke calculation result, lalu klik tanda panah kecil, lalu pilih PLS algorithm, lalu pilih Excel, lalu pilih start export. Kemudian kita simpan hasil ekspor Excel dengan menambahkan di belakangnya ALG, yaitu untuk membedakan nanti dengan yang bootstrapping. Kita save. Baik, kita tunggu hasil penyimpanannya. Ini dia hasil penyimpanan dari ALG. Kemudian kita kembali lagi ke SAM PLS. Kita lakukan hal yang sama, yaitu kita cari calculation result. Kita klik tanda panah kecil, kemudian kita pilih bootstrapping. Kita pilih Excel, lalu kita klik start export. Di bagian file name untuk membedakan dengan yang ALG, di sini kita akan tambahkan boot. Kita klik shift, kita tunggu hasilnya beberapa saat. Baik, ini dia hasil penyimpanan bootstrapping. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah selesai melakukan kalkulasi dan menyimpan hasil kalkulasi dalam bentuk Excel. Sekarang kita tinggal memilih bagian-bagian yang kita anggap penting sesuai dengan keperluan penelitian sebagaimana telah kita cantumkan pada Microsoft Word seperti ini. Caranya adalah adik-adik kita ke Excel ALG dulu. Kemudian di Excel ALG ini pertama-tama kita akan cari R square. Kita klik R square, lalu kita blok, kita klik kanan, copy, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word dengan mengklik kanan, paste, picture. Oke. Berikutnya kita kembali lagi ke SAM ALG. Kita akan cari sekarang construct reliability dan validity. Kita blok, lalu kita copy, kita kembali ke Microsoft Word, lalu kita simpan di construct reliability dan validity. Kita klik kanan, kita paste, kita cari picture. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke SAM PLS algorithm. Kemudian yang kita cari adalah discriminant validity for null lacquer. Kita blok, kemudian kita copy, lalu kita pindah ke Microsoft Word, kita klik di sini, paste, picture. Oke. Lalu kita kembali lagi ke ALG. Yang kita cari sekarang adalah cross loading. Kita blok di tabel cross loading. Kemudian kita klik kanan, copy, pindah ke Microsoft Word. Lalu kita klik di sini, paste, picture. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke ALG. Yang kita cari sekarang adalah fit model. Kita cari fit model. Kita blok, kemudian kita copy, lalu kita pindah lagi ke Microsoft Word, lalu kita klik di sini di fit model, klik kanan, paste, picture. Oke.
Lalu berikutnya adik-adik, kita sekarang ambil Excel Boot. Lalu kita klik di navigation. Yang kita cari sekarang pad coefficient. Kita klik, lalu kita blok tabel pad coefficient. Kita copy, lalu kita pindah ke Microsoft Word. Kita cari pad coefficient, oke di sini. Lalu kita klik kanan, paste picture, oke. Selanjutnya kita kembali ke Excel Boot. Kemudian yang kita cari adalah specific indirect effect. Caranya kita klik navigation, kemudian kita klik di specific indirect effect. Kita blok di specific indirect effect, lalu kita copy, kita pindah ke Microsoft Word, lalu kita pindahkan ke specific indirect effect. Kita klik di sini, kita paste picture, oke. Berikutnya kita kembali lagi ke Excel Boot, kita klik navigation, kita klik total effect. Kita blok, kemudian kita copy, lalu kita kembali ke Microsoft Word, kita klik di sini, paste picture, oke. Lalu berikutnya kita kembali lagi ke Excel Boot, kita klik navigation, lalu kita pilih outer loading. Kita blok tabel outer loading, kita klik kanan, copy, lalu kita pindah ke Microsoft Word, paste picture, oke. Nah, adik-adik sekalian, seluruh hasil analisis yang diperlukan dalam kaitan dengan penelitian sudah kita simpan di Microsoft Word. Tinggal satu yang belum, yaitu gambar hasil kalkulasi. Nah, adik-adik, mari kita kembali dulu ke SAM PLS untuk melihat gambar hasil analisis seperti ini. Nah, adik-adik sekalian, ternyata gambar hasil analisis yang kita lihat di sini belum lengkap dengan nilai-nilai yang kita perlukan seperti pad coefficient dan p-value atau t-statistik. Untuk itu kita perlu melengkapi dulu. Caranya adalah kita fokus pada inner model, lalu kita klik pada panah kecil, lalu kita pilih pad coefficient dan p-value dan kita klik. Nah, adik-adik sekalian, ternyata sekarang gambar yang kita punya sudah lengkap dengan nilai pad termasuk juga nilai p-value-nya. Sekarang kita tinggal memindahkan gambar tersebut. Caranya pilih print screen, lalu kemudian kita blok gambar, lalu kita klik kanan, kita copy, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word. Lalu kita klik kanan, kita paste. Nah, adik-adik sekalian, lengkap sudah. Seluruh hasil kalkulasi sudah kita pindahkan ke Microsoft Word. Dengan demikian, adik-adik, tuntas sudah seluruh tugas kita melakukan kalkulasi data penelitian pengaruh langsung disertai dengan pengaruh mediasi dan pengaruh moderasi. Adik-adik sekalian, sampai di sini tutorial peragaan SAM PLS, aplikasi Smart PLS untuk mengolah data penelitian pengaruh langsung dengan efek mediasi dan efek moderasi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan analisis data penelitian. Terima kasih atas kebersamaannya adik-adik. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.